wa kullu syai'in la yujadu bi nafsihi. Segala sesuatu tidak mungkin wujud dengan sendirinya. Pasti ada al-mujid, ada yang mewujudkan. Semua yang ada tidak masuk di akal sehat, ada dengan sendirinya, tanpa ada yang mengadakan. Akal sehat tidak menerima. Setiap yang ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan itu disebut Tuhan. Hanya Tuhan yang ada tanpa ada yang mengadakan. Ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan. Qiyamuhu binafsihi. Kalau demikian apakah bisa dipahami bahwa usul itu ada banyak sekali macamnya? Ya, dan tingkatannya. Dan tingkatan kemudian juga tidak sekali. Ya, iya. Jadi seperti yang ungkapan Abu Yazid Al-Bustami tadi, berarti bagian dari usul global yang mukhalafatul alam ini. Iya. Bagian dari itu Pak. Nah, ini usul akbarul usul. Usul terbesar itu ya bimukhalafatil alam. Kalau bimukhalafatin nafsi wal hawa, ini usul kecil. Usul awal itu, awalul usul. Da' nafsaka wa ta'ala. Tinggalkan dirimu, kemarilah. Kaifa asiluka rabbi. Bagaimana sih agar aku bisa sampai kepadamu, wahai Tuhanku? Suatu malam Syekh Abu Yazid Al-Bustami munajat, berbisik kepada Allah, bertanya, kaifa asiluka rabbi? Dijawab oleh Allah, qal da' nafsaka wa ta'ala. Mudah saja, tinggalkan dirimu, kemarilah. Sampailah engkau. Niki remeh nduk pengucapan doa, tapi nduk praktek sampai praktek niki lah nduk tahqiq, masya Allah. Dan harus diyakini siapapun sesungguhnya tidak akan pernah bisa atau mampu illa man rahimah rabbi, illa birahmatihi wa fadlihi wa taufiqihi wa inayatihi wa walaula rahmatuhu lakunna minal khasirin. Untuk meninggalkan diri itu tidak bisa kecuali yang dipilih oleh Allah, dirahmati Allah, baru bisa. Ayah Guru, kalau tadi berbincang tentang gradasi atau tingkatan usul, sekarang kalau kita menjadi murid, usulnya di mana? Kalau salik usulnya di mana? Kalau fakir ya, usulnya di mana? Begitu, setiap status usulnya beda-beda. Ya, sampai pada tingkatan yang ketujuh itu mungkin semisal saya sendiri ini baru murid, itu usulnya kira-kira sampai di mana? Hingga nanti oh saya sudah usul ini katanya. Atau sang ayah guru mengatakan kamu sudah usul, sudah waktunya salik. Oh salik sudah usul, kamu sudah waktunya fakir. Fakir sudah usul, kamu waktunya wasil. Wasil haqqan wa haqiqatan. Ya, sampai pada mu'arif misalnya. Ini sampun kemauan ini. Pertanyaan yang bagus sekali. Memang usul itu menyangkut masing-masing status, usulnya ya beda-beda. La yasilu al-muridu muridan haqqan illa ba'da an ghabat ya nafsuhu wa hawahu wa iradatuhu wa masyiatuhu wa illa ba'da fana'in tam. Seorang murid tidak sampai
kepada predikat atau status murid yang hak, yang benar, apalagi hakikah, yang hakiki, jika ia belum meninggalkan karepe. Nek cek duwe karepe menungsone pribadine, ya gak usul-usul kemuridane. Yaitu yang diperintahkan oleh Allah kepada Abu Yazid Al-Bustami, da' nafsaka wa ta'ala. Tinggalkan dirimu, tinggalkan keinginanmu, tinggalkan kemauanmu, tinggalkan kepentinganmu, tinggalkan karepmu. Baru kemarilah, sampailah engkau. Jika masih ada dalam dirimu itu iradahmu, maka engkau tidak akan sampai kepada iradahku. Jika masih ada kudrahmu, ya tidak akan sampai ke kudrahku. Semua yang ada padamu itu palsu, bukan hakiki. Yang hakiki ada padaku, Allah. Nah, murid baru disebut murid secara hakikat ketika sudah benar-benar tidak punya kepentingan apa-apa, tidak punya keinginan apa-apa. Maka yang ada di dalam dirinya adalah kepentingan Allah dan Rasulnya, diwakili kepentingan gurune. Tidak punya keinginan kecuali keinginan gurunya. Nek ngono temen, fakat yusamma muridan haqqan. Fa ba'da an wasala ilal muridi hakikatan, naik ke tangga salik, baru bisa menempuh perjalanan ruhani menuju Allah. Jika masih ada iradah menungsone niki kebulet kentole dhewe, gak iso mlaku, tidak bisa berjalan mendekat. Bisa berjalan bisa, tapi di tempat, berjalan di tempat. Kayak apa? Kayak kayak ini. Ini terhijab oleh iradahnya, cik duwe karepe dhewe. Nah, status salik berarti al-muridus salik. Status saliknya tidak wusul jika tidak tetap salik niku istiqomah, tekun, sabat wastiqomah. Terus gak kegodhok apa ae sapa ae niki. Dan wala takif. Nek durung tutuk gak leren. Gak leren. Sir wala takif. Teruslah berjalan dan jangan berhenti walau sekejap. Pokoknya nek durung tutuk tujuan wala takif. Jika wakif tergilas atau terpental atau pokoknya cinduk dalan gak oleh mandek. Duduk nggone mandeknya, cinduk dalan iku nggone mlaku. Duduk nggone mandek, zalim. Jangan menjadi zalim. Nek itu tujuan ya gak apa-apa wakif. Jane duduk dalan wis. Masuk Sir wala taqif. Walau urja. Walaupun ngesot semper pokoknya aja meneng gerak terus. Walaupun kayak bekecot kayak opo Sing penting pokoknya disawang oleh Allah dan para malaikat niku jalan. Iya enggak apa-apa. Enggak kalah. Tapi nek menang pada cinduk dalan kalah wis. Kalah. Berarti bukan tergolong manjahada. Tergolong ini. Waman wafaqa talifa. Tergolong yang kedua ini. Man wafaqa talifa. Rusak ya. Nek wis kadung mlaku gak iso mundur gak iso mundur tambah hancur. Meneng tergilas.
Nah, nek gerak ya gak terkilat, leren dilu niki kaya ana wah bola menggilas ngene kok lho. Iya, ayo. Kurang tuwidi, ayo. Nah, iki gak ono lerene niki. Niki gak tau leren iki. Asy-syamsu wal qamaru tajri bi mustaqarril laha. Itulah. Nah, itu loh alam itu. Lah kok kene sebagai salik niku kok istirahat pegel. Lah. Gerengero. Pegel dilu ae. Masih dilu. Wong niki alam iki gak tau leren. Dilu ya tergilas. Niku talifan. Nah, niki lho. Gambaran ini tepat sekali. Makanya ini khusus kakak-kakak khalifah. Kenapa dulu-dulu itu sering kalian pasti bingung utawa gak gaduk. Salah apa utawa apa sih kok diurung-urung kok diseneni aneh. Nah, itu karena kalian jalan di tempat atau kalian berhenti wa antum la tash'urun. Nah, ya gak oleh angkane nanti terus lelet maneh makanya balak niku koyo dipecut niku cedes jaran nek dipecut semangat suwe gak dipecut kok kelemar nyewanteng itu ya ceder uyo banter ya arang-arang ae utawa ya dibayangno wis dipecut ngono ae gak ngenteni dipecut temen lah ya beler kabeh ya itulah kenapa harus kata-kata alam ini karena memang iya al-alamu insanun kabir wal insanu alamun saghir. Semesta adalah manusia besar dan manusia ini adalah alam kecil. Nah, apa yang ada di alam semesta raya ini ketemu dengan alam kecil di dalam diri kita. Klop. Alamul ghaibi wasyahadah. Alam yang tak kasat mata dan alam kasat mata. Kalau demikian tadi bagaimana dengan kalimat wala wusula illa min babil khalwah? Wala wusula illa min babil khalwah. La madkhala 'ala Allahi illa min babi dzikri. Tidak ada tempat atau ruang masuk menuju Allah kecuali melalui pintu zikrullah, pintu zikir. Setelah masuk wala wusula ilaihi illa min babil khalwah. Dan tidak akan sampai, tidak akan bisa menemui Allah kecuali melalui pintu khalwat. Khalwat itu ya berduaan, bermesraan, al-uns billah, sirsiran, kasmaran dengan Allah. Otomatis meninggalkan al-alam wal ghaibah, meninggalkan as-siwa. Bahkan dirinya sendiri pun ya tadi tak nafsaka itu. Nah, itu khalwat. Khalwat nang kuwo nang pirang-pirang tahun tapi tidak bisa meninggalkan selain Allah. Nduk rasa ndukan iki ya belum khalwat walaupun sudah bertahun-tahun khalwat. Ya. Ya, ada guru. Nyuwun dipun tasih. Al-alam kullu ma siwallah. Ya. Al-alam kullu ma siwallah. Alam itu setiap apapun selain Allah. Menawi dipun simpulaken al-usul bi mukhalafatil alam. Berarti al-usul bi muwafaqatillah. Iya. Kesimpulanipun karena
alam itu kan selain Allah, maka kalau dimuwafaqai otomatis tidak bisa usul Iya. dengan Allah. Iya. Kata sukatan. Mukaten. Matur. Iya. Alam itu hijab terbesar, penghalang terbesar yang menutupi pandangan mata hati kita. Kalau kita adakan, ya kita tidak bisa melihat Allah. Berarti kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Al-aslu fi kulli syai'in al-adam. Asale kabeh selain Allah itu asale ora ono. Syai'un lam yadkur bahasa Al-Qur'annya syai'an madhkura, sesuatu yang tidak ada penyebutan, tidak pernah disebut sebelumnya kecuali Allah. Hanya Allah yang ada. Maka ya jangan adakan, mengadakan di alam gaib kita, mengadakan selain Allah, ini zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempatkanlah sesuatu pada tempatnya dalam hal al-aslu fi kulli syai'in al-adam. Hanya Allah yang wujud. Maka jika mengadakan alam, ya tidak akan wusul. Maka kun ma'allah ka'alla khalqa wa ma'an nafsi wa ma'al khalqi ka'alla nafsa. Kun ma'ad dunya ka'allam takun wa ma'al akhirati ka'allam tazal. Hiduplah bersama Allah, dan jika engkau benar-benar bersama Allah, engkau harus bisa seakan-akan tidak ada makhluk. Ka'alla khalq. Wa kun ma'al khalqi ka'alla nafsa. Jika engkau bersama makhluk, engkau harus seakan-akan tidak punya kepentingan apa-apa. Gak duwe nafsu, gak duwe kepentingan. Wa kun ma'ad dunya ka'allam takun. Ketika engkau bersama dunia, engkau harus bisa menempatkan dunia itu seakan-akan tidak ada. Adanya itu jangan diadakan. Seakan-akan tidak ada, ka'allam takun. Wa kun ma'al akhirati ka'allam tazal. Dan bersamalah akhirat, tempatkan akhirat pada tempatnya, yaitu seakan-akan tidak pernah lengser, tidak pernah lenyap, tidak pernah ka'allam tazal.